5 tanda hati sudah mati, cek diri kita. 5. Meremehkan sholat. Meninggalkan sholat secara keseluruhan atau tidak sholat berdasarkan hadis qudsi Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyepelekan sholat maka Allah akan menyiksanya dengan 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika menjelang mati, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan ketika keluar dari alam kubur. Meremehkan sholat juga termasuk kemungkaran yang besar dan termasuk sifat orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Setiap muslim dan muslimah wajib memelihara sholat 5 waktu, melaksanakannya dengan tumaknina, konsentrasi dan khusyuk, serta menghadirkan hati. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2, sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. 4. Prasangka buruk, suuzon kepada sama muslim. Berburuk sangka kepada seorang muslim tanpa sebab merupakan perilaku buruk dan bencana besar yang membahayakan masyarakat Islam. Maka agar lebih menuju ke arah preventif, umat Islam sebaiknya menghindari sikap demikian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari kamu prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa. 3. Jauh dari Al-Quran. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, 3 orang yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari yang sangat menakutkan dan mereka tidak akan dihisap. Mereka berada di atas tumpukan kasturi hingga selesai hisap terhadap semua manusia. Yang pertama, seseorang yang membaca Al-Quran semata-mata mengharapkan ridho Allah dan ia mengimami suatu kaum sedang mereka menyukainya. Yang kedua, dai yang mengajak sholat semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang menjaga hubungan baik antara ia dengan tuannya dan antara ia dengan bawahannya. Hadis riwayat Tabrani. Berdasarkan sabda Rasulullah tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang yang selalu membaca Al-Quran dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak saat hari kiamat akan diselamatkan dari hari penghisapan. 2. Menjadikan dunia adalah ambisi. Rasulullah bersabda, siapa yang menjadikan dunia sebagai ujung akhir ambisinya, Allah akan pisahkan ia dengan yang diinginkannya, yaitu dunia, lalu Allah akan menjadikan kefakiran membayang di pelupuk kedua matanya. Padahal Allah sudah pasti akan memberikan dunia pada setiap manusia sesuai dengan yang telah ia tetapkan. Tapi siapa yang menjadikan akhirat sebagai ujung akhir ambisinya, maka Allah akan mengumpulkan dan mencukupi segala kebutuhannya di dunia. Lebih dari itu, Allah akan membuat hatinya menjadi kaya. Dunia akan selalu mendatanginya meskipun ia enggan untuk menerimanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Utsman bin Affan. 1. Tidak percaya azab kubur. Rasulullah bersabda, azab kubur itu adalah hak atau benar adanya. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya mereka disiksa di kuburnya sampai binatang-binatang mendengar suara mereka. Aisyah mengatakan bahwa tidak sekali-kali ia melihat Rasulullah sesudah selesai dari sholatnya melainkan memohon perlindungan dari azab kubur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.